Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Adi Suci, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 3620157. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester kepemimpinan. Kali ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Sebelum itu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha dengan rela menuju pencapaian dari tujuan kelompok. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak akan pernah bisa ucapan cukup terima kasih. Tapi yang lebih penting lagi adalah ide melayani organisasi yang Anda pimpin. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya pemimpin mencakup bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi. Bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan posisi mereka, dan sebagai besar apakah mereka benar atau tidak sukses sebagai pemimpin. Seberapa pentingkah seorang pemimpin? Dalam kebanyakan kasus, orang akan tampil sekitar 60% dari kinerja mereka. Potensi tanpa kepemimpinan sama sekali, dengan demikian tambahan 40% dapat diwujudkan jika kepemimpinan yang efektif tersedia. Teori L. Laissez-faire leader. Tidak terlibat, tinggalkan mereka sendiri. Mereka peran utama sebagai pemberi informasi, biarkan orang lain membuat keputusan. Pada dasarnya melepaskan tanggung jawab untuk tim atau unit. Pada tipe kepemimpinan laissez-faire ini, sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Teori X. Autocratic leader. Berfokus hanya pada produktivitas. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan satu arah. Seorang pemimpin autokratik akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya. Anda cenderung memegang kontrol dan mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. Teori Y. Benevolent leader. Sangat berorientasi pada orang, mendorong organisasi di sekitar orang bisa menjadi paternalistik. Suasana country club, non-kompetitif. Kepemimpinan baik hati atau yang dikenal dengan istilah benevolent leadership menunjukkan pada gaya kepemimpinan otoriter, tetapi faktor negatif digantikan dengan penghargaan positif sebagai faktor pendorong utama. Teori Z. Team leader. Menyeimbangkan masalah produksi dan manusia. Membangun tim kerja karyawan, pendekatan tim, melibatkan bawahan. Organisasi adalah kendaraan untuk melaksanakan rencana. Tim leader adalah seorang yang berperan dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, seorang dalam peran formal tidak serta-merta memiliki keterampilan kepemimpinan dan mungkin tidak dapat memimpin. Istilah leader pada dasarnya mengacu pada kemampuan, keterampilan, dan tingkat pengaruh seseorang. Gaya kepemimpinan mana yang paling efektif? Tim leader Z terbukti paling efektif secara umum 9,9. Membutuhkan tindakan penyeimbang untuk menyelesaikan suatu dan memiliki perhatian yang tulus untuk organisasi. Hasil gaya kepemimpinan. Teori L. Manajemen yang hilang, produktivitas sangat rendah. Teori X. Jalan raya atau jalan cahaya. Stres kerja, kepuasan rendah, bentuk serikat pekerja. Teori Y. Country club, presentasi rendah, orang baik pergi. Teori Z. Manajemen yang baik, produktivitas tinggi, kerjasama rendah pergantian, komitmen karyawan. Memilih dan mengembangkan gaya kepemimpinan. 1. Mulailah dengan diri Anda sendiri. 2. Pikirkan tentang kebutuhan organisasi atau inisiatif. 3.
Amati dan pelajari dari pemimpin lain. 4. Gunakan penelitian tentang kepemimpinan. 5. Percaya pada apa yang Anda lakukan. Bersiaplah untuk berubah. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman menjadi seorang pemimpin. Pengalaman saya waktu itu menjadi ketua kelas. Semua berawal dari ketika saya masuk sekolah di SMKN 1 Cikarang Utara, di mana pada saat itu saya memasuki kenaikan kelas 12. Dalam pengalaman ini tidak bisa saya lupakan ketika dipilih menjadi seorang pemimpin kelas atau ketua kelas. Singkat cerita, ketika semua siswa dan siswi memperkenalkan diri masing-masing di depan kelas, maka wali kelas kami pun mengadakan pembentukan struktur organisasi kelas yang meliputi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretariat kelas, bendahara kelas, seksi keamanan, seksi kebersihan, dan lain-lain. Di mana saat itu teman saya menunjuk saya sebagai calon ketua kelas, dan sampai akhirnya sayalah yang terpilih menjadi ketua kelas. Jujur saja, saat itu saya merasa senang dan bangga, akan tetapi tidaklah mudah menjadi seorang ketua kelas karena banyak tanggung jawab yang saya harus hadapi. Mulai dari mengatur kelas sampai membuat jadwal piket dan lain-lain. Suka duka yang saya hadapi ketika menjadi ketua kelas yaitu ketika teman saya bisa menghargai dan peraturan kelas yang saya buat. Di saat teman-teman saya tidak bisa diatur, sayalah yang akan mendapatkan teguran oleh guru. Ketika saya harus menjadi contoh teladan bagi yang lain, harus sabar setiap saat ketika mendapatkan kritikan atau komplain dari guru. Dekat dengan guru. Contohnya, saya bisa leluasa menanyakan tugas yang saya tidak mengerti. Kesimpulannya yaitu menjadi seorang ketua kelas adalah hal yang menyenangkan sekaligus merepotkan. Pada intinya, menjadi ketua kelas itu harus dengan hati yang ikhlas. Jika ia tidak ikhlas dalam menjalankan tugasnya, maka petakalah untuknya. Petaka dalam artian akan menjadi beban untuk dirinya sendiri. Namun jika ia mengerjakan tugas seorang ketua kelas dengan ikhlas, ia akan merasa tugasnya adalah tugas yang ringan.